Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa Recording in Basnas TV progress. dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Salawat serta salam, marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan, saya Nafahatul Saharia, senang sekali diperkenankan untuk memandu acara Microfinance Online Class spesial edisi kemerdekaan yang mengangkat tema luar biasa mengenai merdeka dari riba. Yang terhormat PLT Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Bapak Wahyu TT Cahyo, yang kami hormati Kepala Basnas Microfinance Bapak Nur Aziz, yang kami hormati Mas Haftuari Sugiarto sebagai pemateri kita pada hari ini, dan yang kami hormati pula Bapak Fadil Abdani, MA, selaku dosen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta yang kami hormati dan kami banggakan Sobat MOC yang bergabung di room Zoom webinar dan pemirsa Basnas TV dimanapun Anda berada. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu masalah utama para pelaku usaha mikro yaitu aspek permodalan. Keterbatasan akses permodalan dan urgensi kebutuhan modal sesegera mungkin terkadang membuat para pelaku usaha mencari jalan pintas dengan meminjam ke rentenir, yang pada akhirnya justru semakin membuat usaha yang dijalankan semakin terpuruk karena beratnya beban bunga yang diberikan. Untuk mengawali acara MOC pada episode kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami akan menyaksikan bersama-sama pemutaran video orasi kemerdekaan dari Mustahik Basnas Microfinance. Selamat menyaksikan. Sejak tahun 2020, pandemi melanda negeri ini. Lebih dari setahun dampaknya dirasakan oleh semua orang, termasuk pedagang seperti kami. Orang terdekat yang kehilangan pekerjaan, anak-anak yang kesulitan belajar, dan khawatir akan kesehatan keluarga. Dalam momentum 17 Agustus ini, mari kita merenungkan kemerdekaan. Merdeka dari rasa sempit, Merdeka dari rasa lapar, dan merdeka dari kekhawatiran. Umur, tua ataupun muda, laki-laki ataupun wanita, kaya harta ataupun yang hatinya kaya. mari saling melihat satu sama lain, menjaga aku, Kamu, kita. angka COVID masih tinggi di Indonesia. Pandemi masih melanda, tapi saya, Neni Suryani, penjual Jack Chicken binaan Basnas. Endang, peternak binaan Basnas. Susi Sulistia, penjual nasi kebuli binaan Basnas. Kami, Kita percaya bisa melewati ini semua bersama-sama saling membantu. untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. sejak tahun 2020, pandemi melanda negeri ini.
Lebih dari setahun dampaknya dirasakan oleh semua orang, termasuk pedagang seperti kami. Orang terdekat yang kehilangan pekerjaan, anak-anak yang kesulitan belajar, dan khawatir akan kesehatan keluarga. Dalam momentum 17 Agustus ini, mari kita merenungkan kemerdekaan. Merdeka dari rasa sempit, Merdeka dari rasa lapar. dan merdeka dari kekhawatiran. Umur, tua ataupun muda, Laki-laki ataupun wanita. Kaya harta ataupun yang hatinya kaya. mari saling melihat satu sama lain. Menjaga aku, Kamu, kita. Angka COVID masih tinggi di Indonesia. Pandemi masih melanda. Tapi saya, Neni Suryani, penjual Jack Chicken binaan Basnas. Endang, peternak binaan Basnas. Susi Sulistia, penjual nasi kebuli binaan Basnas. Kami, Kita percaya bisa melewati ini semua bersama-sama saling membantu. untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Yang akan disampaikan oleh Kepala Basnas Microfinance yang akan diwakili oleh Bapak Muhammad Soleh. Kepada Bapak Muhammad Soleh, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati PLT Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Bapak Wahyu Tete Kuncahyo. Kemudian yang sama-sama kita hormati Kepala Basnas Microfinance Bapak Nur Aziz. Kemudian yang juga kita hormati dan yang kita tunggu-tunggu akan memberikan pencerahan pada kesempatan sore hari ini Bapak Sabtuari Sugiarto. Ya. Kemudian juga bapak-bapak dari ibu-ibu dari perwakilan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama dan juga yang kami banggakan para sahabat MOC di seluruh Indonesia, semoga senantiasa dalam sehat dan semangat untuk terus beraktivitas di tengah kondisi saat ini. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini menjelang sore kita semua dapat berkumpul dalam satu kegiatan online, yaitu Microfinance Online Class, yang pada kesempatan sore hari ini mengambil tema tentang merdeka dari riba, di mana tema ini kita ambil sengaja sekaligus memeriahkan momentum kemerdekaan RI yang ke-76. Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama kami dari Basnas Microfinance mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu sekalian atas perkenannya mengikuti agenda rutin setiap bulan yang Basnas Microfinance lakukan, ya, dalam bentuk kegiatan Microfinance Online Class. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua sebagai pelaku ekonomi atau pelaku usaha, dan juga mungkin para akademisi dan juga para pemerhati di UMKM, ya. Nah, kenapa kemudian tema ini kami ambil? Ya, bahwa Basnas Microfinance adalah lembaga program yang konsen selama ini memberikan layanan permodalan, ya, akses permodalan dan juga pendampingan usaha. Nah, tentu bicara tentang akses permodalan, kita juga harus memperhatikan beberapa ketentuan. Ya, salah satunya adalah ketentuan syariah, ya, di mana ini menjadi penting bagi kita agar usaha yang kita lakukan
bersumber dari modal yang memang halal dan memberikan keberkahan buat kita semua. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita akan mendapatkan banyak pengalaman, banyak informasi dan juga ilmu yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita. Tentu harapannya mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita. Ya, bagaimana cara kita berusaha memperoleh permodalan dengan lebih baik dan lebih syar'i. Ya, sehingga berdampak kepada keberkahan usaha yang sedang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu acara ini di sana sini tentu banyak kekurangan. Kami mohon maaf, mudah-mudahan di kemudian hari bisa lebih baik lagi, dan mohon doanya semoga acara-acara yang akan datang bisa berjalan lebih baik dan lebih bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Soleh atas sambutan yang telah diberikan. Sebelum kita menuju ke pemateri utama, marilah kita saksikan pemutaran video salah satu produk unggulan Mitra Mustahik Basnas. Selamat menyaksikan. Rasakan manisnya kebaikan alam dalam sebotol madu murni. Madu Semesta berasal dari produksi lebah raksasa asli Indonesia, tawon gung dan tawon glodok, dikemas langsung di hari yang sama saat para peternak terbaik kami memanen. Kebaikan alam semesta dalam sebotol madu, siap hadir untuk Anda. Madu Semesta.
Yes. Oke, hidup dikepung riba tapi kita tidak menyadarinya. Sebenarnya apa sih yang ada di tengah masyarakat kita sehingga mereka kok merasa bahwa utang itu biasa aja sih, tapi ketika nggak bisa bayar baru deh mereka bingung mencari banyak alasan atau kabur. Ini mengerikan. Yang pertama adalah berapa banyak riba-riba itu dijebakkan kepada kita tentang barang-barang konsumtif. Punya mobil, padahal belum layak punya mobil, garasi nggak punya, tapi dengan DP 11 juta, 15 juta, 20 juta, mobil murah-murah sudah bisa dibawa pulang. Tapi kalau nggak bisa bayar, wah ini langsung kurus badannya. Karena orang kalau punya utang, apalagi kena bunga seperti ini, walaupun bermobil, tapi ternyata pucat juga dia nggak bisa bayar. Belum lagi kalau kita orang yang terjebak utang, terjebak riba, itu bangun tidur, makan, naik motor di perjalanan, kerja, sholat pun yang dipikir adalah utang. Cicilan, bunganya berapa, tawarannya pun pernah jebakan. Kadang akhir tahun sering banget kita melihat ditawarkan motor-motor atau itu tanpa DP bisa dibayar pulang. Apalagi kalau teman-teman yang kerja di lembaga-lembaga pemerintah, SK-nya itu bisa digade dengan begitu mudahnya. Dan efeknya memang seperti ini, bayangkan. Wah, kacau balau. Jadi melihat sekarang kemacetan di mana-mana itu memang salah satunya adalah karena ada riba. Dan efek lainnya adalah ketika kita sudah terjebak dalam akad-akad riba, kita tidak bisa mencegahnya, hidup pun menjadi gelisah. Akhirnya muncul ancaman-ancaman dan terjadi sumber-sumber kejahatan baru. Ini yang nyoret-nyoret siapa ini? Ada yang mencoret-coret layar. Curi celengan masjid demi cicilan motor. Kartu kredit, hati-hati, kartu kredit itu akadnya riba karena di situ ada bunga berbunga, jadi bunganya harian, dan kalau 1 bulan nggak bisa pun akan berlipat ganda. Banyak sekarang godaannya, walaupun sekarang sama pandemi, orang jarang ke mall, tapi kalau punya kartu kredit seolah-olah bisa menjadi patokan untuk bisa bertahan hidup. Belum lagi seperti ini, BPKB disimpan, jos opo raja, tapi bunganya ben ketok romantis tiap bulan diberikan. Dan ini adalah yang selalu di desa-desa, di daerah-daerah itu ditawarkan. Kalau kamu solusi paling cepat adalah maka datang ke tempat kami akan berikan uang, kami berikan dana, kamu nggak usah pusing gitu loh. Bahkan termasuk untuk perawatan istri pun ditawarkan untuk dengan cara ngutang berbunga. Rumah ini yang paling banyak dilakukan karena memang jangka waktunya panjang 15 tahun. Jadi mereka itu kalau sudah utang 15 tahun seolah-olah nggak kerasa, tapi 15 tahun gaji akan terpotong langsung. Kalau nggak punya penghasilan sendiri, tapi mereka dari usaha misalnya, dari awal bulan, sekian bulan, ketika usaha nggak jalan, maka tinggal di rumah yang seolah-olah punya sendiri, tapi sudah tertekan juga. Tapi yang menarik, saya bertemu dengan orang-orang yang mereka tidak KPR, tapi mereka punya strategi, punya rumah tanpa riba. Wah, itu menarik. Jadi strategi mereka itu membeli tanah, terus bekerja lagi, nabung lagi, dan bangun bertahap. Pondasi dulu tahun ini, tahun depan itu dindingnya, tahun depannya lagi atapnya. Begitu terus, dan ternyata di tahun kelima sudah punya rumah sendiri, tanpa harus terjebak KPR. Ini yang menarik. Ya, menggoreng rekening atau salah satu strategi untuk bisa jebol akad-akad riba di bank yang pernah dilakukan orang-orang itu ngeri banget. Pelakunya banyak, jadi mereka hanya punya uang 10 juta, tapi dibuat sebuah trik supaya kalau mutasi rekeningnya di print itu bisa muncul sampai ratusan juta, seolah-olah itu akad penjualan. Dan ini sudah, menurut saya memang sudah tindak kejahatan. Demi mendapatkan modal dari perbankan, tapi mereka dengan cara-cara seperti ini. Ini kondisi sangat mengerikan yang saya temui selama 6 tahun saya menulis buku tentang hidup tanpa riba ini. Ada seorang PNS, pegawai negeri sipil yang datang ke tempat saya, dia menunjukkan data seperti ini dan sangat mengerikan. Ini utang-utang dia, padahal gaji dia sebagai PNS itu 5 juta, 6 juta, dan uang ini diputar di bisnis, karena asalnya dari riba, maka bisnisnya hancur semua. Yang paling mengerikan, dia juga sampai memalsu BPKB. Jadi datang di tempat saya dalam kondisi sudah nunduk aja, nggak ada pilihan lain, dan terakhir infonya sudah ditangkap polisi karena pemalsuan BPKB. Jadi BPKB itu dipalsu tapi bisa masuk ke bank, ini yang luar biasa. Jadi ada 5 BPKB-nya itu palsu, masuk di bank ini, bank ini, bank ini, bank ini, dan usahanya hancur semuanya. Jadi kalau kita berbisnis sumbernya dari sesuatu yang haram, maka mudah bagi Allah juga membuatnya hancur lebur nggak karu-karuan. Itu harus diwaspadai. Berita-berita bagaimana PNS di banyak kota juga terjerat dengan riba.
Bahkan ini 619 hanya di satu koperasi saja, belum yang di bank, belum yang di konvensional, dan lain sebagainya. Ini kondisi yang sangat-sangat mengerikan. Ribuan guru hanya terlilit utang sampai minus, bahkan hanya sisa gaji 300.000. Ini Masya Allah ya, kalau kita melihat ini seperti ini, apalagi kemarin sebelum pandemi, umroh itu pun dibisniskan. Kalau mau bisa umroh, kami utangi dulu. Jadi umrohnya dulu, mengangsur setelah pulang umroh. Ini kacau balau. Ini kacau balau. Artinya umroh haji itu untuk yang mampu. Ini terbukti nggak mampu, tapi sudah dipaksa untuk berangkat duluan. Habis itu nanti bayar cicil belakangan. Ini yang menyebabkan juga antrian haji sampai 30 tahun. Saya tinggal di Jogja, antrian di Jogja, saya di Kabupaten Sleman, itu sudah 30 tahun. Saya datang ke Kemenak langsung, saya tanya, kalau daftar haji sekarang berangkat tahun berapa, Pak? 30 tahun Mas antrinya. Dan salah satu penyebabnya adalah pinjaman dana talangan haji tahun 2009 dimulai. Ingat banget saya punya tetangga 2007 daftar, 2008 langsung berangkat haji. 2009 itu dana talangan digembar-gemborkan oleh semua bank, orang mendaftar sampai antriannya panjang sekali. Tahun 2014 dilarang oleh pemerintah, dana talangan haji sudah dilarang. Mereka nggak kalah pinter, dikeluarkan pinjaman multiguna. Multiguna itu buat piknik boleh, bangun rumah boleh, daftar haji boleh. Akhirnya tetap aja sekarang sampai 30 tahun. Jadi Mbak Nafa kalau misalnya daftar haji, misalnya usia sekarang 30 misalnya Mbak, atau 25 gitu daftar, berangkat nanti umur 60 Mbak, baru bisa berangkat haji yang reguler. Wah kacau ini. Karena faktor riba, dan mereka tetap mengambil untung. Kita dipinjami 25 juta, bayar nggak 25 juta, mereka mengambil keuntungan dari sana. Ini yang harus ngeri, bahwa kalau kita diingatkan bahwa kalaupun kita berangkat haji umroh tapi dengan sumber harta yang haram, maka walaupun kita berteriak labbaik Allahumma labbaik, maka dijawab oleh Allah, tidak diterima kedatanganmu dan engkau tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini kan ngeri ya. Jadi berangkat haji umroh harus dengan sumber rezeki yang halal, dengan sumber harta yang halal, dan harus dipertanggungjawabkan sumbernya, bukan asal berangkat hanya supaya dipanggil Pak Haji atau dianggap sudah umroh. Ya, ini kasus-kasus ini banyak banget, dan saya mengerikan luar biasa. Sampai mau punya anak pun sekarang dibisniskan. Ada paket bayi tabung mulai 50 juta, 100 juta. Jadi lama nggak punya anak, maka dimudahkan untuk bisa proses bayi tabung yang harganya mahal, dan nanti dibayar kredit. Ya toh, dibayar kredit biaya bayi tabung. Pertanyaannya belum tentu bayinya berhasil prosesnya berhasil. Banyak bayi tabung juga yang gagal. Pertanyaannya apakah ketika gagal terus uangnya diikhlaskan? Tentu tidak. Pasti mereka akan tetap minta kompensasi dari kegagalan tersebut. Ada yang tetap harus bayar. Walaupun anakmu nggak jadi, utangmu tetap. Wah. Kasus yang paling mengerikan kalau di Jogja ini, saya pernah lihat di Jogja ini, jatah makan harimau tuh dimakan oleh penjaganya. Yang lebih mengerikan itu buat bayar cicilan motor sama mobil sama 2 motor untuk kredit. Bayangkan, jadi jatah makan harimau pun disikat hanya untuk bayar cicilan mobil sama motor. Ya hukuman paling cocok memang harus dimasukkan kandang harimau. Ini yang luar biasa. Trauma luar biasa bagi orang-orang yang punya utang, apalagi utangnya berlipat ganda. Jadi ini sebuah satire ya, sebuah sindiran keras. Orang kalau punya utang, kata Nabi apa? Dia akan gelisah di siang hari dan dia akan terhina di siang hari. Bahkan kalau malam hari yang datang itu pocong pun dia lebih bersyukur daripada datang debt collector itu. Ya, jadi melihat kondisi ini saya, waduh ya Allah, kita nggak ngomong negara kita, waktunya nggak cukup. Nah ya, ini biasanya materi saya kembali ke titik nol ini sampai bisa 3 jam sendiri materi. Jadi saya akan masuk ke bagaimana saya mengurus bisnis saya tanpa utang, tanpa riba ya. Izin sebentar saya stop share screen. Oke, stop share screen. Itu baru intro ya, belum masuk. Waktu saya sampai jam berapa, Mbak Nafa? Materinya. Share screen. Saya masuk lagi ke sini tentang bagaimana saya mengelola usaha. Ya, teman-teman pasti mengikuti Zoom sore hari ini pengen mengetahui bagaimana mengelola usaha di masa pandemi seperti ini. Saya pun merasakan bahwa ini adalah saat-saat yang luar biasa sulit buat kita. Kalau kita berpikir bahwa ini adalah momen-momen hidup atau mati dalam bisnis, memang benar.
Baca berita kemarin 1.500 restoran di Jabodetabek sudah tutup. Dan kita belum tahu ini sampai kapan pandemi ini berakhir. Kalau lihat beberapa analisa, normalnya itu biasanya pandemi itu sekitar 4-5 tahun katanya. 4-5 tahun. Syukur-syukur bisa 3 tahun itu udah cepat. Sementara kita sudah mau masuk tahun kedua, vaksin belum maksimal, sampai hari ini PPKM masih dilanjutkan. Jadi tidak ada pilihan lain selain kita memulai bisnis lagi, walaupun pelan, walaupun tidak harus berlari kenceng, tapi kita mulai menata ulang bisnis kita semua. Yang sebelumnya masih pakai riba, masih pakai utang, yuk sekarang mulai ditinggalkan. Kalau masih ada utang, berjuang diselesaikan. Negosiasi, dan berjanji tidak membuka akad riba baru. Itu yang penting. Syukur-syukur malah dari Basnas mau menggulirkan dana untuk bisa jadi modal tanpa riba sama sekali, maka gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dimodali tanpa bunga, siapa yang nggak mau ya. Jadi gunakan ini menjadi momen yang luar biasa untuk teman-teman belajar. 8 hal harus dilakukan ketika berbisnis. Yang pertama adalah disiplin keuangan, bikin sistem kerja, kontrol setiap waktu, pegang orang terpercaya, inovasi tiada henti, hubungan yang manusiawi dengan karyawan, jauhi utang dan riba, ini satu hal yang wajib dilakukan, dan terakhir adalah rutin berbagi atau rutin bersedekah biar rezekimu berkah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kalau mengatur keuangan, teman-teman, di bisnis walaupun level UKM, walaupun omsetmu belum banyak, omsetmu belum ratusan juta, tapi mulailah disiplin mengatur keuangan pribadi. Kalau punya rekening bank, jadikan rekening itu hanya sebagai jasa simpan sementara dan jasa transfer, bukan untuk simpan jangka panjang. Kalau kamu punya uang ratusan juta disimpan di bank, ya mau diputar lagi. Saya sarankan lebih baik dibelikan emas batangan atau diputar di bisnis-bisnis lainnya. Jadi tidak menumpuk. Nah, uang itu tidak menumpuk. Yang pertama, punya rekening harian. Itu artinya untuk perputaran bisnis harian. Disitulah pembelian terjadi, bayar supplier terjadi, itu semua di rekening tersebut. Artinya keluar masuk uang harian ada di sana. Yang kedua adalah rekening tabungan usaha. Kita punya rekening yang hanya bisa diambil 1 tahun sekali untuk apa itu tabungan sewa tempat. Misalnya kita tempat masih nyewa, dan juga THR karyawan. Ini saya lakukan, yang saya tulis di sini semua yang sudah saya lakukan dan terbukti alhamdulillah bertahun-tahun saya bayar tempat tidak pernah telat dan karyawan selalu dapat THR. Nggak usah mikir THR, karena disiplin menyisihkan setiap bulan. Yang ketiga baru rekening pribadi. Nah, rekening pribadi itu yang di dompet kita, yang dipakai untuk kebutuhan pribadi. Kalau dalam bisnis berarti profit diambil itu lewat rekening pribadi tersebut. Jangan menggunakan uang yang ada di rekening harian di tengah bulan berjalan untuk jajan, untuk beli handphone baru, untuk beli baju, untuk belanja di Tokopedia, di Shopee, wah kacau balau, nggak boleh. Ya, jadi rekening harian hanya digunakan untuk perputaran uang bisnis harian. Ya, tabungan usaha yang diambil setahun sekali, kalau perlu ATM simpan kemana, di tempat paling dalam atau di mana yang susah ditemukan. Jangan naruh ATM-nya itu di dompet. Ya, hati-hati. Jadi salah satu kontrol diri keuangan adalah kita disiplin supaya tidak iseng banget dapat godaan untuk memakai uang yang belum menjadi hak kita. Karena uang yang ada di perputaran bisnis itu masih punya PLN, masih punya reseller, masih punya supplier. Karena kita harus bayar listrik, ya, bayar sewa tempat, dan itu nggak boleh diambil sembarangan. Ya, terus buat sistem kerja. Kalau saya menerapkan ini di semua bisnis saya, alhamdulillah, saya ngasih contoh ke mereka. Jadi ilmunya bertahap. Bikin sistem kerja, ditulis yang benar A sampai Z, habis itu kita contohkan kepada karyawan. Kumpulkan karyawan inti atau karyawan yang dikasih tahu yang biasa bekerja di titik-titik tertentu, dikasih tahu ini caranya begini loh. Kita menyontohkan, mereka melihat aksi kita, dan kita kalau perlu dibuat videonya nggak apa-apa, dikirim di grup tempat mereka kumpul. Yang berikutnya adalah ketika sudah gantian mereka yang bekerja, kita yang mantau. Biarkan mereka praktek, kita pantau. Oh, udah benar belum? Kalau benar kita perbaiki. Jangan kayak gitu, Mbak. Harusnya kayak gini. Jangan begitu, Mas. Kita kontrol. Sampai nanti level tertinggi adalah mereka sudah bisa tanpa harus kita tunggu lagi. Kita bisa pergi kemana, bahkan pas lagi liburan, misalnya kita lagi ke luar kota, tapi bisnis tetap bisa berjalan karena kita sudah ajarkan mereka semua. Jangan masuk-masuk cuma didimin saja, kita cuek, kayak itu nggak bisa. Harus kita terus mengatur mereka semua. Sistem penggajian dan bonus harus terbuka. Jadwal kerja harus dijelaskan, masuk jam berapa, kalau lembur harus dapat gaji. Jadi 8 jam itu gaji pokok, nanti kalau lebih misalnya mereka bekerja sampai 12 jam, nah 12 jam ini artinya ada 4 jam lembur, nah itu harus di luar dari gaji pokok.
Dan itu kita tulis pasang di tembok, jadi mereka paham, oh tugas saya seperti ini ya. Terus sistem gaji dan bonus, kalau gaji pokok berapa, bonus berapa. Kalau saya di beberapa usaha saya bikin 1% dibagi rata karyawan. Jadi omset sekian, nanti 1%-nya langsung diambil pas gajian dan dibagi rata semua karyawan. Akhirnya mereka semangat, wah ini 1% nih, caranya ayo kerja bareng supaya menghasilkan omset yang bagus sehingga mereka bisa mendapatkan bonus. Punishment itu hukuman kalau misalnya mereka melanggar. Saya di Tenglenghua tuh ngasih hukuman, ketahuan ngerokok di warung, gitu, itu langsung kita potong 100.000 gajinya, nggak peduli apapun 100.000. Dulu pernah, karena memang misalnya orang merokok itu nggak boleh, itu hak pribadi orang-orang, di luar jam kerja mereka ngerokok, kita nggak bisa mantau itu, karena mereka punya hak sendiri. Tapi kalau di tempat kerja ada hukuman dan itu tidak boleh dilakukan. Ya, sistem kerja yang saya buat ini Tenglenghua saya yang di Jalan Wonosari, Yogyakarta, alhamdulillah bisnis ini tanpa riba, tanpa utang, permodalan sangat minim, dulu hanya dengan barang-barang bekas, tapi alhamdulillah sudah 6 tahun berjalan, dan alhamdulillah menjadi jujukan para wisatawan sekarang. Jadi sistem kerja dari dapur, produk, kasir, supplier, stok, pelayanan pengiriman, sampai komplain, itu semua kita buat. Dapur siapa yang bertugas, krunya, produk, suppliernya siapa saja, kasir, bagaimana sistemnya, pemantauannya, apakah dengan online, sudah bisa pantau melalui HP, terus semua menu-menunya sudah terpampang kalau kita kerja sama-sama GoFood, sama GrabFood, sama Shopee Food, dengan aplikasi aplikasi seperti Nuta dan lain sebagainya, itu kita buat supaya kasir bekerja senyaman mungkin. Supplier kita jadwal hari ini supplier mana yang masuk, karena kalau mengandalkan satu supplier di tempat saya nggak bisa, jadi harus supplier banyak, cuman kita jadwalkan. Kayak hari ini masuk dari Bandung, masuk satu mobil, besok kita jadwalkan untuk kota lain. Jangan sampai bareng-bareng nanti numpuk jadi beban usaha juga. Stok dijaga, pelayanan itu saya bilang ke teman-teman, kalau sampai mereka komplain, langsung diganti saat itu juga. Misalnya ada komplain, wah satenya alot, kalau mereka komplain nggak usah malu, langsung ganti gratis. Pengiriman, kalau kita ngirim frozen, ada pernah kita ngirim gara-gara ekspedisinya lebih dari 4 hari, kita harus menanggung biaya, sudah kita tanggung, kita kirim pulang sampai ke kota, waktu itu di Batam kalau nggak salah. Padahal kesalahan dari ekspedisi. Cuman ketika orang menerima, kok rasanya sudah beda ya Mas, sudah agak kecut, padahal 5 hari, padahal kita kuat 3 hari, 4 hari. Ya kita ganti ulang, dan itu menunjukkan komitmen kita untuk memuliakan konsumen. Dengan cara seperti itu, bisnis kita itu malah selalu diingat. Tapi kalau kita pelit, kita dikit-dikit, janganlah, nggak usah nanti rugi, no. Cara kita supaya membuat konsumen itu bahagia adalah muliakan mereka, buat mereka seneng, nggak usah pelit. Di tempat kami bahkan kalau makan nasi itu kami ambil, silahkan ambil sendiri Pak. Nanti masih lapar, ambil lagi boleh, nggak bayar, jadi bayarnya cukup sekali saja. Terus bagaimana kita bisa mengontrol setiap usaha kita? Zaman sekarang sudah canggih. Kalau zaman dulu di awal saya usaha susah, masih pakai handphone juga MMS tok bisanya dulu. BlackBerry belum ada, sekarang sudah serba canggih. Gunakan CCTV, dan CCTV sekarang canggih-canggih, murah-murah. Kita pasang WiFi aja di warung di tempat usaha kita, CCTV harga 350.000 sudah pakai HT, jadi bisa kita ngomong langsung, suaranya jernih. Bisa kita pantau 24 jam, masukkan memori 128 GB atau 64 GB itu cukup banget. Ya. Terus kita laporan tiap malam gunakan pakai aplikasi penjualan real time, kayak Nuta, kayak Maju, kayak Pawon, itu banyak banget. Atau buku kasir itu juga ada yang gratisan. Dan itu kita bisa pantau penjualan online di handphone kita, apapun. Bahkan jam 7 pagi kalau saya pakai Nuta itu sudah dikirim email. Wah, berapa nih penjualan semalam, detail-detailnya sudah masuk di email. Jadi sudah sangat canggih banget. Terus saya menerapkan lapis 2. Ini slide-nya berhenti, Mas. Mungkin bisa diperbaiki. Sudah? Tidak, masuk belum? Masih belum. Oh, sebentar. Sampai mana tadi ya? Sudah masuk? Sudah. Bring your share window. Oh, ya. Maaf, Mbak. Ini saya ulangi lagi ya. Sudah masuk ya tadi ya? Belum? Mbak Nova, tolong diingatkan. Masih belum. Ini udah masuk mana? Grup khusus laporan? Belum? Ya, sudah laporan ini, Mas. Iya, oke. Jadi saya membuat sistem laporan bertingkat. Jadi selain pakai laporan online di HP yang pakai aplikasi itu, saya juga menggunakan WA supaya mereka bisa laporan kasir itu setiap malam di semua usaha saya.
Jadi misalnya laporan dari Tengkleng Hoa, dari Snack Store, dari Kedai Digital, itu semua setiap jam 9 malam selalu laporan. Itu untuk melihat menjadi pembanding dari laporan online yang kita lakukan otomatis tersebut. Dan ternyata dengan cara seperti itu membuat semua terkontrol. Manajer mantau, saya selaku owner mantau, kasir mantau. Termasuk misalnya ada pengeluaran kasbon, Pak, ada karyawan yang kasbon, tulis semuanya berapa kasbonnya. Every day, setiap malam. Dan itu di WA, tidak lagi pakai buku. Kalau buku, bukunya hilang ribet. Di WA, jadi selalu kita pantau semua. Walaupun mereka punya backupan di buku, tapi saya nggak megang buku lagi. Karena semua sudah ada di WA. Sudah jalan, Mbak? Belum, Mbak? Sudah, Mas Akbari. Yang ini ya. Terus bagaimana masih supaya kita... Sebentar ya, Mbak. Mohon maaf. Yang ini saya tutup aja. Oke. Yang ini sudah ganti ya. Jadi bagaimana kita pegang orang terpercaya supaya megang bisnis kita. Misalnya begini. Jadi kalau saya kebetulan tipe orang yang senang punya banyak usaha. Usaha 1, 2, 3, dan saya tidak mungkin hadir di mereka di usaha tersebut tiap hari. Beda orang yang memang usahanya satu. Dan itu tidak salah, dalam dunia entrepreneur bebas. Mau usahanya satu atau banyak, asal diurusi itu bebas. Ada kawan saya usahanya cuma satu, percetakan. Berangkat pagi, pulang sore, pagi, pulang sore. Tak tawarin, nggak pengen punya usaha lain, warung makan, enggaklah, fokus di sini saja. Dan nggak salah, menikmati satu usaha, ditekuni, tapi hasilnya dia juga bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa sedekah banyak, ya wes itu udah bener. Kalau saya tipenya senang usaha banyak. Satu, jalan, sistem jalan, dan ada orang yang saya pegang. Bikin usaha baru lagi, jalan, saya ada orang yang saya pegang. Termasuk ketika saya bikin usaha yang total sekarang 11 titik usaha saya itu. Dan itu misalnya kayak Tengkleng Hoa, ada orang yang manajer, saya angkat jadi manajer. Nah, supaya dia punya tanggung jawab pokok, itu saya kasih bonus dalam bentuk kompensasi lebih besar. Artinya ya saya tidak harus ke warung pagi hari. Bahkan saya kadang seminggu nggak ke warung, tapi tiap hari laporan jalan terus. Makanya orang ini harus orang yang terpercaya, dan saya kasih gaji pokok, dikasih bonus omset, sama bonus profit. Nah, ini menarik lagi. Artinya gaji pokok dia mungkin UMR. UMR Jogja terendah di Indonesia ya, cuma sekitar 1,7 gitu. Tapi bonus omset saya kasih dia 1%. Artinya ya sekian, kalau kita omset sekian ratus juta gitu ya, dia 1%-nya dapat. Lagi-lagi kalau dapat profit lumayan besar, kita akan kasih bonus profit kepada dia. Akhirnya dia senang banget, pagi-pagi udah ke pasar, ngurusi semuanya, dan ini bentuk tanggung jawab. Dan ini saya pantau, saya pegang benar orang-orang seperti ini, supaya belajar juga buat dia, bahwa memang kalau bekerja dengan kejujuran, bekerja dengan sistem yang kita buat, walaupun hanya level UKM, tapi bisa mencukupi hidupmu. Bukan hanya untuk main-main saja, bukan hanya untuk bayar kos saja gitu loh. Ya. Terus berikutnya adalah bagaimana inovasi tiada henti harus dilakukan di bisnis kita. Ketika saya jualan snack store sudah ada, sebelumnya saya sudah ada jamur lunas usus nagih tadi. Saya melihat, amati apa yang lagi tren di sosmed ya, aktif, konsisten posting. Teman-teman yang pengen punya sosmed yang dikenal banyak orang, maka satu hal ilmunya adalah konsisten. Konsistennya tuh gimana caranya? Mau posting, rajin posting. Materi nggak ada, googling aja lah. Belajar bagaimana posting yang benar, belajar di komunitas-komunitas yang memang aktif dalam dunia sosmed. Artinya teman-teman yang sekarang kemampuannya belum ada, tidak ada pilihan lain, kamu terjun ke sana ke depannya. Tidak bisa diem. Bisnismu tuh harus ngomong gitu loh. Walaupun sekarang jasa konten itu ada, teman-teman bayar misalnya per bulan 700.000. Banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang menyiapkan konten. Bapak, Ibu diem saja 700.000, kami postingkan 40 konten tiap bulan. Itu ada. Nah, kalau saya kemarin uji coba menggunakan seperti itu, tapi kok seneng kalau saya posting sendiri di beberapa akun yang memang masih saya senang pegang. Tapi ada banyak akun di semua usaha saya minta dari manajer sampai bagian posting itu sudah saya kasih garis-garisnya, yang diposting ini. Harga harus jelas. Sehari saya bilang minimal 5 story. Bisa 10 luar biasa. Jadi setiap hari itu harus story naik terus itu. Menunjukkan apa? Efektivitas dan eksistensi. Jadi orang ketika mencari produk kita, melihat, oh ini tiap hari posting orang mandek-mandek kok, tiap hari posting nggak berhenti kok, story-nya juga aktif, berarti usaha ini eksis. Bayangkan kalian pengen membeli sesuatu, ya toh, buka sosmednya kok ini adem, postingan terakhir 2 bulan lalu, story-nya diem, nggak dipercaya gitu.
Tapi kalau kalian eksis, postingan-postingan itu ada, syukur-syukur melakukan interaksi, sering-sering bagi bonus, bagi-bagi hadiah, itu akan membuat orang makin percaya dengan usaha kita. Ya, ini salah satu yang produk saya jual di Jogis. Saya senang orang untuk menjauhi semua utang, nyindir mereka yang senang ngutang tapi susah mengembalikan. Dan ternyata hanya dengan menggunakan sosmed, biaya promosi RP0, kita nggak pernah ikut Facebook Ad atau Instagram Ad, benar-benar organik. Posting setiap hari, ternyata yang utang ngotot ini baru tayang 2 hari 3 hari langsung ludes. Kita nyetak ulang lagi, upload lagi, nyetak ulang lagi. Jadi benar-benar ketika kita menjaga konsistensi dengan sosial media, insya Allah orang juga percaya. Tidak harus banyak komen, tidak harus banyak like, yang penting laku penjualannya. Ya, kalau mau banyak komen dan like, salah satu ilmu paling jelas adalah sering-sering bagi gratisan. Orang Indonesia kalau sering dikasih gratisan tuh langsung komentarnya ribuan. Itu memang seperti itu gayanya. Terus bikin produk yang wow. Wow itu boleh dibilang wow sensasi, atau ini ilmu flywheel marketing yang sekarang lagi ngehits. Jadi orang itu akan seneng datang ke tempat usaha kita atau membeli produk kita kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, pengalaman baru, bonus berlebih, atau yang merasa dimuliakan. Itu dahsyat. Kalau saya di Tenglenggoah itu kan penjual kuliner kambing Jogja banyak, tapi ya begitu-begitu saja gitu loh. Nah, saya tembak, daripada harga 25 cuman isinya sedikit, saya naikkan harga 2 kali lipat. Harganya 49.000, tapi 1 piring penuh. Benar-benar kuahnya banyak dan rasanya juga enak, sehingga orang datang ke tempat kami langsung wah, mereka akan menjadi marketer kami tanpa harus dibayar. Sebelum makan itu hampir semuanya pasti foto piring, selfie bareng keluarganya dengan teman-temannya, dan itu nggak kita minta gitu loh. Mereka dengan senang hati memposting itu di Instagram mereka, di Facebook mereka, dan secara nggak langsung kita terpromosikan. Jadi lebih baik membuat hal seperti itu tanpa harus kita minta gitu, mereka akan senang karena merasakan ada sesuatu yang unik di bisnis kita. Beberapa teman di Jogja tuh sudah mencari bagaimana cara supaya konsumen senang. Yang datang pakai mobil, ada yang mau bannya itu disemir. Jadi layanan khusus yang makan di tempat kami pakai mobil, bannya itu disemir. Supaya keluar dari sana kaget, tuh ban saya kok kinclong lagi, padahal semirnya kan murah. Tapi dengan memberikan pelayanan seperti itu dahsyat. Jadi carilah sesuatu yang sensasi positif di produkmu, sehingga orang kalau membeli itu akan terkesima dan mereka menjadi punya sesuatu yang lebih. Faktor kebutuhan, cari produk-produk apa sekarang zaman COVID kayak gini, orang pasti seneng. Imun harus naik. Atau vitamin C dulu pernah hilang di awal-awal COVID, orang laku. Ada seorang follower saya cerita, ibu saya cuma jualan jamu Mas dari rumah. Sehari 20-30 botol. Saya posting di Instagram, saya posting manfaat jamu, saya buka layanan antar, itu sehari 150 sampai 200 botol jualan jamu dari rumah. Omsetnya 3 juta per hari, dia bilang. Wah, itu sampai kami kewalahan, Mas. Ini benar ya. Jadi ketika kita ngambil peluang tentang bagaimana jualan dengan nenggol kebutuhan masyarakat sekarang, maka orang akan langsung berburu untuk membelinya. Termasuk melakukan inovasi adalah ketika kita berpikir dalam kondisi kejepit. Ketika dulu kami omset turun di awal pandemi, itu omset tinggal 30%. Gimana caranya jualan ya? Nggak ada wisatawan datang ke Jogja. Biasanya Jogja tuh penuh. Nomor 2 setelah Bali. Saya ingat banget tuh, jalanan itu kalau lagi wisata, aduh macet nggak karu-karuan, plat luar kota semua. Tiba-tiba nggak ada wisatawan. Akhirnya mau nggak mau kita berpikir supaya duitnya tetap kita dapatkan, walau mereka tidak harus datang ke Jogja. Akhirnya kita bikin Tenglenggoah Frozen, kita akali supaya bisa divakum dengan mesin tekanan tinggi supaya bisa terkompres, sehingga dia bisa kuat beberapa hari di perjalanan. Akhirnya lahirlah Tenglenggoah Frozen, kita kirim ke berbagai kota di Indonesia. Terus hubungan manusiawi, ketika kalian punya bisnis, pengen konsepnya ini memuliakan karyawan kita, maka cari momen-momen supaya kita bisa memuliakan mereka juga. Bukan hanya memuliakan konsumen, tapi juga memuliakan karyawan kita. Jadi, saya tidak menganggap karyawannya sebagai orang suruhan, tapi teman dalam bekerja. Berikan sesuatu di luar gaji dan bonus, jalin hubungan yang intens, dan muliakan mereka. Saya kasih contoh, misalnya begini. Ini ketika THR kemarin, saya pengen ngasih hadiah mereka, semua karyawan dapat Al-Quran yang ada nama pribadi mereka. Jadi Al-Quran terjemahan, ada nama pribadi mereka, misalnya Isniwati, Agus, Arnanto, itu semua nama-nama pribadi mereka di cover Qurannya tersebut, dan mereka sangat senang sekali. Ini salah satu hadiah yang kita berikan.
Terus ada beberapa pendekatan yang hubungannya dengan riba juga kita berani juga nih mainkan. Misalnya begini, ada satu karyawan kami, dia karyawan baru 3 bulan, tapi kalau bekerja kadang-kadang suka bengong sendiri. Sebenarnya kerjanya bagus, tapi kalau suka bengong sendiri. Saya tanya kenapa? Ternyata dia tuh terjebak oleh rentenir. Rentenir pinjam duit ke rentenir 3 juta 6 bulan yang lalu, dan dia tiap minggu harus bayar bunganya 100.000. Artinya bunganya sebulan 400.000 dan utang pokok 3 juta tidak pernah berkurang. Ngeri ya. Jadi selama 6 bulan si rentenir itu sudah bisa 400.000 kali ke 6, berarti sudah 2,4 juta sendiri tanpa ngapa-ngapain dan utangnya tetap utuh. Akhirnya saya panggil, kita ngambil komitmen, kalau kami bantu kamu berarti tidak berjanji tidak akan berutang lagi. Dia sanggup. Akhirnya kita cairkan untuk pembayaran, tapi kita ajarkan dia supaya negosiasi kepada rentenir tersebut. Rentenir ngotot, harus bayar 3,6 juta. Wih, gila, saya bilang kayak gitu, 600.000 nih, pukulan lagi nih. Saya bilang, sampaikan kepada rentenirnya bahwa kamu belajar tentang hukum riba. Sudah dinasihati oleh Pak Ustadz tentang seperti ini, dan kamu harus sampaikan. Negosiasi, gagal lagi. Saya kirim puluhan foto gerakan anti riba, baliho-baliho besar yang ada di berbagai kota di Indonesia tentang menolak riba, itu saya forward ke dia, terus di-forward ke rentenirnya. Dan bilang, Mbak, ini saya dipinjami oleh usaha saya, hanya membayar 3 juta. Rentenirnya kebetulan wanita. Kalau mau dibayar hari ini, kalau enggak dibayar semuanya. Enggak bakal dibayar lagi. Akhirnya rentenirnya menyerah. Dengan dikirimi puluhan foto baliho menolak riba itu, dia menyerah dan hanya membayar pokoknya saja. Akhirnya kita cairkan 3 juta, kita potong 500.000 selama 6 bulan. Dia terbebas riba, kita juga senang dia bekerja lebih baik, dan bisa membebaskan dia dari cengkraman rentenir tersebut. Efeknya dia bekerja makin rajin, karena wis nggak tenang lagi, udah tenang, nggak punya tanggungan lagi. Ada juga karyawan yang mau kasbon dalam jumlah besar. Misalnya dia pengen bantu orang tuanya. Pas saya ada rezeki, saya ngambil dari profit, ini masih bisa diberikan, langsung saya transfer, bantu orang tuamu dan nggak usah pinjem. Jadikan ini keramik untuk membetulkan halaman depan orang tuamu. Wah, dia bahagia kan ya, terharu, bahagia, dan sejak itu juga kerjanya makin bagus. Jadi ini salah satu langkah-langkah real kita memanusiakan karyawan kita, memuliakan mereka di luar gaji, di luar hitung-hitungan, dan ternyata efeknya luar biasa. Ya, yang nomor 7, jauhi utang dan riba. Ini jelas bisnis yang dibangun dengan utang itu rapuh, terbukti banget semasa pandemi ini. Banyak usaha yang utangnya banyak, nggak bisa bayar, dan harus satu persatu berguguran. Bahkan usaha besar sekali perusahaan penerbangan pun, pesawatnya ada yang punya sendiri dengan cara leasing kredit, ada juga yang sewa. Yang sewa nggak bisa bayar, dikembalikan. Nah, yang leasing kredit ini nanti dinego lagi, karena udah nggak ada penerbangan, sangat jarang sekarang, turun drastis, ya mau bagaimana nasib pesawatnya. Belum lagi kemarin ada supermarket besar-besar, mereka yang selama ini penguasa pasar satu persatu gulung tikar karena tidak ada uang masuk, dan ini membuat mereka tidak terbayar utangnya. Beberapa testimoni masuk ke kami adalah mereka yang mungkin usahanya kecil, omsetnya puluhan atau ratusan juta. Tapi mereka bisa bilang gini, Mas, walaupun pandemi, walaupun omset turun, kami kok tenang ya. Karena nggak punya utang sama sekali, katanya. Nggak ada pinjaman riba, nggak ada cicilan, nggak kena bunga. Kami kok tenang ya, Mas ya. Jadi bisnis dengan slow saja. Ya, tapi harus waspada. Jadi kalaupun nanti teman-teman akan dimodali, disiplin keuangan itu wajib. Kalau perlu punya rekening khusus, setiap hari harus disisihkan untuk mengembalikan modal. Kalau sudah modal dikembalikan, usahakan tidak pernah lagi meminjam uang kepada siapapun. Itu hidup paling nikmat. Ya. Hadis dari Nabi bahwa memperbanyak riba maka ujung akhirnya kemiskinan. Waspadalah ya. Jangan sampai kalau kita sudah merasa riba nyaman-nyaman saja, ternyata kita diistijrot. Istijrot itu sekarang didimin saja, tapi nanti tiba-tiba mengalami peristiwa yang nggak enak banget. Peristiwa yang memang itu bagian dari skenario Allah buat njewer kita. Kalau saya dulu ketika 6 tahun mainan riba, utang saya di beberapa bank, itu ya memang kejadiannya aneh-aneh. Jadi seperti nggak berkah. Dapat duit tapi nggak pernah nyantol. Jadi duit itu masuk, hilang lagi. Kecelakaan berkali-kali, dari mobil saya nyemplung jurang, mobil kedua yang kacanya dipecah maling, di dalamnya ada iPad
beli pakai kartu kredit diambil orang. Istri saya tuh saya kasih motor, bukan dikasih, dikreditkan motor Scoopy, ditabrak orang dari belakang, kakinya retak. Mau berangkat ngaji hari Minggu, itu ditabrak orang. Saya kadang-kadang mikir, kok musibah beruntun seperti ini apa ya gitu. Terus ruko saya yang saya KPR berapa tahun itu dibobol maling 3 lantai. Komputer 12 ludes, macam-macam ludes semua. Saya mikir, waduh, ini ada sesuatu yang aneh ini. Karena apa ya, memang ada hal-hal yang kadang-kadang di luar kontrol kita dan nggak masuk akal. Tapi kalau sudah belajar tentang riba, siapapun yang mau perbanyak hartanya dari riba, ujung akhir kemiskinan, maka membuat saya saatnya hijrah. Tinggalkan, karena sudah tahu ilmunya. Jangan sampai kita ngeyel, ending akhirnya justru membuat miskin beneran. Nauzubillah min dzalik. Terakhir, rutin berbagi. Usahamu apapun, walaupun belum besar, sedekahlah setiap hari, diusahakan, walaupun dengan sebutir telur, walaupun dengan sebungkus nasi. Ya, itu kalau bisa setiap hari luar biasa. Tapi kalau misalnya mau dianggarkan tiap bulan, boleh. Saya kasih contoh begini. Kalau saya di 11 usaha saya itu, setiap bulan itu saya sudah menyisihkan 10% untuk anggaran sedekah. Misal usaha A, saya untung 10 juta. 1 juta itu sudah saya pindahkan ke rekening seperti ini. Nah, ini janji Allah dulu bahwa siapapun yang kita merutinkan sedekah, maka akan digandakan pembayarannya. Artinya dilipat gandakan. Dan kita akan dilapangkan rezekinya oleh Allah. Yang berjanji Allah Tuhan kita, Al-Baqarah 245. Mosok sih kita nggak percaya gitu loh. Banyak orang sedekah nanti mengurangi omset, mengurangi pendapatan. Ora tenang aja gitu loh. Dengan kita rutin bersedekah, insya Allah dibalikin lagi oleh Allah. Niatnya tulus karena Allah. Ya. Jadi misalnya dari bisnis A 10% saya masukkan ke rekening khusus. Jadi saya ada rekening khusus nampung dana sedekah dari seluruh usaha saya. Dari bisnis B dapat untung sekian, 10% masukkan, semua total. Dan dari yang rekening khususnya sudah saya alokasikan, panti asuhan sekian, duafa sekian, siapa sudah saya alokasikan. Kalau ternyata sudah habis, ternyata dalam 1 bulan masih ada keinginan untuk mengeluarkan lagi, maka saya tidak sayang-sayang mengambil dari profit-profit yang saya kumpulkan tersebut. Ini sudah saya buktikan manjur, alhamdulillah. 2 bulan kemarin ketika orang ngeluh puncak-puncak bisnis, seluruh usaha saya ini 99% untung. Boleh dibilang malah bahkan Juni atau Mei itu 100% usaha saya untung. Laporan masuk, kok untung semua ini, tiap bulan malah ada dana sisa, sementara yang lain malah cerita, aduh hancur dan lain sebagainya. Cuman saya mikir, walaupun usaha saya kecil, levelnya UKM, karyawan juga tidak ratusan orang, total karyawan saya di bisnis saya paling sekitar 50-60 orang. Tapi saya bersyukur karena ya sudah membuka lapangan pekerjaan, bisa berbisnis dengan cara yang benar, dan tidak punya cicilan apapun, tidak terlibat riba apapun. Itu yang merasa bahwa kok ada keberkahan yang saya dapatkan. Jadi teman-teman silahkan rutinkan, walau dengan uang 100.000 itu kalian bisa belikan 5 kg beras, 1 kg telur, beberapa mie instan, dan minyak, dan juga kecap. Kalian masukkan ke plastik, dan kalian keliling ke tetangga terdekat duafa, itu rasanya luar biasa. Kalau kalian bisa rutinkan, maka terasa banget keberkahan dalam bisnismu itu akan, wah ya Allah, kok ada lagi ya. Karena bisnis itu sebenarnya tidak seberapa banyak engkau memasang baliho. Memasang baliho berapa banyak di pojok jalan, kalau Allah tidak menghadirkan keberkahan, ini nggak bakal datang. Nah, keberkahan itu dihadirkan salah satunya dengan rutin bersedekah. Di sosmed, banyak sharing baru selling. Kalau kalian punya sosmed, jangan jualan terus, orang bosen, tapi kalian harus berbagi pengalaman, belajar nulis, apa itu copywriting, apa itu covert selling. Covert selling itu jualan, tapi seperti nggak jualan. Nah, itu menarik. Dan lakukan terus-menerus, nanti jam terbangmu akan tinggi, akan terbiasa. Saya di Facebook, Instagram, itu akun saya sudah centang biru semua. Wah, kok Mas Abdul centang biru semua, padahal bukan artis, ya saya nggak tahu. Saya cuma berusaha posting sesuatu yang jujur. Artinya saya tidak menyebar hoax, saya tidak membuat fitnah, saya tidak membuat postingan yang menjelek-jelekan apapun itu. Kalaupun protes ke pemerintah, saya dengan bahasa sehalus mungkin itu saya tutupi dengan cara-cara tertentu supaya tidak terlalu vulgar gitu. Saya tetap protes ke pemerintah. Mas aku berarti cuek? Enggak. Postingan saya itu banyak yang diprotes juga ada. Bahkan pernah 2 kali di-blok sama Facebook karena terlalu vulgar. Ya enggak masalah. Tapi saya menjaga yang saya posting adalah sesuatu yang benar. Akhirnya dapat centang biru. Kalau kalian buka Sabtu hari di Facebook itu centang biru. Di Facebook yang centang biru jarang banget loh. Serius jarang banget. Alhamdulillah saya sudah dapat tanpa mengajukan. Tiba-tiba dihubungi Facebook, dianggap punya kapabilitas dan dikasih centang biru.
Nah, dengan kita menjaga nama baik, menjaga konsistensi, akhirnya kita mau jualan apapun di sosmed itu laku. Buku saya yang terakhir, 33 kisah nyata bisnis tanpa riba ini sudah 5.000 terjual. Dan ini tanpa iklan sama sekali, hanya kita posting. Ini kita lagi cetak ulang, teman-teman lagi habis, kalau mau kalian pesan besok tanggal 25 sudah selesai percetakan. Dan menarik, melihat 33 orang yang bercerita bagaimana mereka, ada yang sebagian pernah punya utang ratusan juta hingga miliaran, ada yang berbisnis dari nol tanpa utang sama sekali, tanpa riba sama sekali, tapi sekarang mereka punya omset ratusan hingga miliaran. Ini luar biasa. Jadi buku ini saya anggap salah satu buku terbaik saya lah dari 13 buku, karena testimoni yang masuk hampir semuanya positif. Energinya dapat, Mas. Jadi kepala sedut-sedut, jadi semangat. Kalau kalian punya kesempatan baca, silahkan pesan di pesanbukudong.com. Itu punya Jokis. Nanti saya tulis di chat, silahkan langsung pesan. Begitu materi dari saya. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa dapat ilmunya, paham alurnya, bahwa memang bisnis yang membuat bahagia itu jika tanpa riba. Jika bisnis ada keberkahan, insya Allah rezeki yang kita terima pun juga kerasa banget manfaatnya. Nerimanya senang, menyimpannya pun hati tenang, membelanjakan pun hati riang, karena tidak ada sangkut pautnya dengan riba yang diancam dengan kehancuran. Demikian, terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat menginspirasi sekali, Mas Sabtu hari ini. Terima kasih Mas Sabtuari atas ilmu dan pengalamannya yang sangat menginspirasi untuk memulai langkah maju, sukses berbisnis tanpa bersentuhan dengan riba. Semoga bisa menjadi motivasi bagi seluruh Sobat MUJ dan pemirsa Basnas TV yang sedang menonton. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab kepada Mas Sabtuari. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sangat luar biasa dari para peserta. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Berasal dari Mbak Aulia Rawamangun. Pak, apabila sudah terlanjur hutang, apa yang harus dilakukan? Kalau mau melunasi, kami belum punya. Seperti itu, Mas Abdari. Monggo, silakan dijawab. Langsung dijawab satu-satu ya. Yang pertama adalah bertobat dulu, terutama utang riba ini ya. Kalau misalnya utangnya itu dipinjami oleh saudara, itu Masya Allah beruntung. Kalian pengen punya usaha misalnya, tapi tidak ada uang, tiba-tiba ada saudara, Dek, wes tak pinjami ya 100 juta buat kamu. Ngembaliinnya nanti aja semampu kamu. Wah, itu enak banget itu. Tinggal kamu menjaga komitmen dengan kakakmu, dengan saudaramu, tiap bulan nyicil berapa, itu jos. Tapi ketika sudah ke lembaga keuangan tertentu, apalagi sampai ke pinjol, wah bahaya nih kalau pinjol ini kacau balau. Hati-hati ya, pinjol dana terakhir itu yang sudah beredar 155 triliun, saya baca. 155 triliun dana pinjaman online yang beredar di masyarakat Indonesia. Dengan bunga tinggi, dengan ancaman caci maki, dengan ancaman disebar datanya, ya, karena wajahmu akan disebar ke banyak orang kalau nggak bisa bayar. Jadi jauhi semua pinjol. Nah, mereka luar biasa penjahatnya itu. Nah, kalau sudah pernah mengalami, maka yang pertama adalah bertobat. Apalagi ada ribanya, berjanji tidak akan mengulangi akad riba baru. Artinya ya jangan pernah membuka akad baru lagi. Yang sudah terjadi, ditulis berapa titik. Kalau saya dulu sampai 13 titik. Kacau ya. Jadi 13 titik saya tulis semua utang-utang saya, terus saya dari yang paling besar sampai paling kecil. Nah, kalau sudah itu saya coret-coret. Saya coret-coret dari utang paling besar berapa. Nah, setiap saya usaha, kerja, dagang apapun dapat hasil, saya bayarkan dari yang paling kecil, coret, lunas. Kerja lagi, lunas. Yang terakhir coret lagi. Sampai akhirnya lama-lama naik kan. Lunas itu membuat dirimu makin semangat. Coba deh buktikan. Kalau utangmu hanya satu, maka komitmen mulai sekarang tahan semua keinginan, utangmu ini diutamakan. Kalau punya penghasilan misalnya sekian juta, gunakan 50% buat bayar utang. Nggak usah beli handphone, nggak usah beli baju dulu yang nggak penting-penting, nggak usah. Jadikan sebagai langkah untuk melunasi utang. Yang berikutnya adalah pendekatan spiritualnya. Lunas utang itu banyak yang mengalami keajaiban. Kalau hanya mengandalkan hitungan manusia lama. Mas, utang saya 100 juta, gaji saya 3 juta. Mau berapa bulan saya baru lunas? Ya, misalnya 100 juta dulu karena mungkin minjem bank buat usahanya bangkrut. Sementara mengandalkan dia sebagai karyawan atau PNS, misalnya gaji 4-5 juta. Nah, mau tidak mau hal-hal seperti ini harus dilakukan dengan pendekatan spiritual. Apa itu? Selain tobat, berjanji tidak akan ngutang, maka lakukan kebaikan-kebaikan. Bukti kita takwa kepada Allah agar Allah menolong kita dengan cara min haitsu la yahtasib, dengan jalan yang tidak
duga-duga, nanti baca surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka nanti Allah akan bantu solusinya. Akan didatangkan solusi dari jalan yang tidak terduga-duga. Berapa banyak teman-teman yang cerita, Mas, saya hitungan manusia utangnya lama, lunasnya lama. Cuman ketika saya berdoa sama Allah, ya Allah bantu saya lunas utang, nggak tahu dari mana caranya, supaya bisa cepat. Dan saya nggak tahu duitnya dari mana. Sudah pasrah kepada Allah, dia bertaubat, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Habis itu, dia tetap ikhtiar dengan cara dia. Akhirnya dapat cerita, Mas, saya suruh jualin tanah punya orang. Hanya modal WA saja, ternyata saya dapat laku, tanah seharga 3,5 miliar, saya dapat komisi 3%-nya sendiri. Dan itu cukup untuk melunasi utang saya. Wih, luar biasa itu. Belum lagi ada yang berjuang, kalau di buku saya yang 33 kisah nyata itu, yang ini, yang 33 kisah nyata ini, dia bercerita ada yang jualan telo, tinggal di Solo Tigo, tapi tiba-tiba dapat pesanan sampai Papua. Dari sana dia berapa ratus ton untuk karyawan di Freeport sana. Dan itu keuntungannya besar, bisa untung bayar utang-utang dia. Jadi melibatkan Allah total ini salah satu strategi supaya kita lunas utang di luar hitungan manusia. Ya, jadi utang gaji 3 juta untuk bisa bayar 300 juta itu butuh waktu yang lama. Tapi kalau Allah sudah terlibat, maka bisa lunas bulan depan. Serius. Nah, langkah-langkahnya, mungkin teman-teman bisa baca buku-buku saya, detail-detailnya, karena saya ambil dari kisah-kisah nyata. Ada yang lewat wasilah sedekah, ada yang lewat wasilah perubahan ibadah total, dia berubah ibadah total. Ada lewat wasilah memuliakan orang tua, dia mengabdikan dirinya dengan membuat orang tuanya bahagia. Tiba-tiba Allah hadirkan pintu-pintu rezeki yang baru. Ya, yang penting kalau sudah terlibat utang riba, berjanji tidak akan membuka akad riba baru. Itu salah satu langkah pertama untuk bisa lunas. Begitu, J. Monggo, silahkan lanjut. Baik, berarti ini intinya bertobat dan berkomitmen untuk tidak akan memulai lagi seperti itu. Ya. Atau mungkin juga bisa langsung mengorder buku Mas Sabtuari agar bisa termotivasi dari beberapa pengalaman yang sudah terjadi seperti itu ya, Mas Sabtuari. Ya. Baik, lanjut dulu pertanyaan yang kedua dari Mas Effendi. Selama kapitalisme atau penguasaan modal menghasilkan untung tanpa harus kerja, sebagai contoh, A. Memiliki puluhan gerobak dagang disewakan, apakah ini riba? B. Memiliki puluhan gerobak dagang dan diisi bahan dagangannya, lalu yang berdagang orang lain dengan sistem gaji, apakah ini juga termasuk riba? Seperti itu, Mas Akbar. Ya, Mas Effendi, tidak, Mas. Jadi riba itu kuncinya di akad. Jadi kalau dirimu nanti paling gampang googling aja lah. Googling apa itu riba. Jadi kalau sesuai dengan fatwa Majelis Ulama nomor 1 tahun 2004, riba itu paling gampang dipahami ya, paling gampang adalah semua pinjaman yang ada kelebihan bayar. Kita pinjam 1 juta dikembalikan 1.100.000, pinjam 10 juta dikembalikan 11 juta, itu jatuhnya riba. Ya, itu cara paling gampang. Nah, ketika kalian Mas Effendi menyewakan gerobak, itu malah jasa sewa itu halal, boleh. Dirimu punya gerobak banyak disewakan, nanti bayar sewa berapa, boleh, nggak masalah. Ya, jual beli itu juga bukan riba. Saya ngambil misalnya jualan tengkleng hoah, HPP saya 1 piring itu misalnya saya dapat 25.000. Ya, tapi saya jual sampai 49.000. Ada selisih harga. Apakah itu riba? Tidak, jual beli keuntungan. Karena saya harus menggaji karyawan, saya harus bayar listrik, saya sewa tempat, dan lain sebagainya. Begitu, Mas. Jadi, penjelasan apa yang termasuk riba itu nanti bisa di-googling sendiri, terutama fatwa MUI nomor 1 tahun 2004, itu banyak. Kalau nggak lihat YouTube, pembahasan para ustadz-ustadz ahli fikih muamalah tentang apa itu riba. Ya, insya Allah kalau niatnya mau belajar, insya Allah nanti akan paham dan sudah mulai bisa, oh ini dijauhi, oh ini dijauhi, oh ini jangan. Nah, itu nanti sudah bisa memutuskan sendiri. Monggo, silakan. Ji. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mas Sabtari. Langsung ke pertanyaan ketiga, Nggih. Dari Mas Thomas Mudana Sution. Selamat sore Pak Sabtari, mohon izin bertanya. Saya bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Utara. Ownernya bukan Islam dan rencana secara bertahap saya akan memulai ekonomi syariah di perkebunan kepala sawit. Pertanyaannya, saya bagaimana menyadarkan pemilik yang non-muslim bahwa manfaat ekonomi syariah sangat baik dalam bisnis plantation dan rencana saya akan bisnis bibit sawit untuk masyarakat tanpa riba. Terima kasih dari Thomas Mudana Sution. Seperti itu, Mas.
Sistemnya bagaimana itu? Apa penyewaan atau pembelian bibit atau bagaimana? Sebenarnya gini Mas, banyak orang-orang di luar non-Muslim misalnya, dia tuh belajar tentang riba itu mereka mau loh. Termasuk salah satu yang saya temui, salah satu narasumber saya di buku yang 33 bisnis tanpa riba itu, mohon maaf, ada Chinese non-Muslim itu bertemu dengan salah satu narasumber saya yang bangkrut. Dia punya usaha 22 mobil rental dan itu habis semua diambil leasing. Jadi dari yang kecelakaan, yang diambil maling, kok kayaknya sial terus loh. Punya 22 mobil rental, tapi satu persatu ludes. Nah, dia lagi jualan dawet di pinggir jalan, ketemu sama temennya yang non-muslim itu malah dikasih buku saya. Kamu tuh hancur gara-gara riba, tahu nggak? Nih, baca buku Kembali ke Titik Nol. Yang nulis orang Jogja, namanya Sabtu Hari. Dia kaget loh, ini non-muslim malah ngasih tahu. Saya ketemu juga temen yang mereka punya usaha banyak di beberapa bisnis cabang dengan mitra. Beberapa mitra malah non-muslim dan dia diceritakan tentang konsep bagi hasil malah dia seneng. Wah, ini kok malah seneng ya. Jadi kita siap untung, siap rugi. Jadi kamu nggak terbebani, saya juga seneng karena menjalankan ini sama bareng-bareng. Jadi saran saya Mas, itu pembinaan yang non-muslim diajak ngobrol, dijelaskan apa konsepnya bagaimana, tidak usah terburu-buru. Saran saya membuat proposalnya tuh yang detail. Nggak usah terlalu banyak terlalu banyak yang rumit-rumit, dengan bahasa yang ringan saja, dengan bahasa yang mudah dipahami. Seperti ini Pak, nanti sistemnya bagi hasilnya seperti ini, distribusi seperti ini, keuntungan seperti ini, monggo jual belinya. Jadi siapkan dengan matang dan ajak negosiasi, dijelaskan dengan pikiran tenang dan niatnya baik supaya usaha ini berjalan dan mendapatkan keberkahan. Nah, gitu Mas ya. Jangan buru-buru nanti pas ditanya kamu malah nggak bisa jawab. Nah, makanya perlunya belajar. Saya sarankan ketika belajar akad-akad riba, YouTube itu adalah ilmu luar biasa. Ustadz yang saya rekomen kalau mau belajar tentang akad riba adalah Ustadz Amin Nur Bait. Ustadz Amin Nur Bait, nah ini, bukunya. Ustadz Amin Nur Bait bukunya adalah, ini, Ada Apa Dengan Riba judulnya. Nah ini di Jogis juga ada, teman-teman bisa beli di Jogis. Saya kasih di chat nanti nomornya. Belajar akad-akad yang mengandung riba itu apa. Ustadz Amin Nur Bait, tinggal di Jogja juga. Saya kasih di chat, pelajari, jangan males. Apa-apa yang kira-kira melanggar dan kira-kira diperbolehkan ya, buku tentang riba. Saya chat di gitu ya Mas, monggo silahkan lanjut. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Mas Abdulari. Lalu lanjut untuk pertanyaan yang keempat dari Mas Budi Condet. Terkadang riba itu dipilih karena keterbatasan dan keadaan yang terdesak. Bagaimana cara melakukan manajemen keuangan agar usaha kita tidak jatuh terlilit dalam hutang atau riba, terutama untuk usaha yang masih kecil, mikro, bahkan super mikro? Nah, sudah ada di materi saya tadi. Nanti Mbak Nafa dibagi rekamannya ya biar bisa dijelaskan. Yang jelas Mas, bisnis kita walaupun level UKM, mulai disiplin untuk mengatur keuangan. Pisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Keuangan bisnis, kamu boleh punya 3 rekening. Jadi rekening pertama rekening harian, yang kedua rekening simpanan bisnis untuk sewa tempat atau untuk THR, yang ketiga harus rekening pribadi. Ini nggak boleh tercampur aduk, dan tiap bulan harus kamu posting ini, pos-posnya seperti ini. Kalau sudah dibiasakan, saya sudah membuktikan dari 2005 berbisnis seperti ini, alhamdulillah saya selalu tepat waktu bayar sewa tempat, selalu bisa bayar THR karyawan. Nah, alhamdulillah, dan saya sudah dari 2016 sampai sekarang tidak punya utang dan riba dimanapun. Dompet saya isinya cuma KTP sama SIM, nggak ada lagi kartu-kartu macam-macam, nggak ada. Dulu kartu kredit 4, macam-macam nggak ada lagi sekarang. Jadi minimalis, hidup minimalis tuh enak pokoknya. KTP sama SIM aja isinya cuman. NPWP saya tinggal di rumah, nggak butuh kartunya. Oke, monggo silakan. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Dari Wahyu Sulistyo, Mas, saya alhamdulillah sudah hijrah dari kerja di bank. Cuma sekarang bingung mau rintis usaha apa di era pandemi ini. Mohon diberi sarannya. Saya bukan model Ki Joko Bodo yang bisa menerawang. Kamu cocoknya bisnis di air loh, Raiso. Jadi begini, salah satu cara jualan adalah bisnis, itu adalah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Dan kamu bisa menjualnya. Cara paling gampang, cara paling gampang. Saya punya tetangga yang dia menjadi penjual air galon dan gas. Ya, dia punya pakai mobil pickup
Saya tanya, Pak, sehari kamu jual galon itu berapa? Ya minimal 200. Jadi dia ngantar ke seluruh perumahan, ke warga-warga kampung itu sebar nomor WA. Kalau galon habis hubungi saya, kami akan antar. Wah, luar biasa. Jadi orang nggak perlu datang naik motor bawa galon, tapi dia akan melayani itu. Dan hasilnya sehari minimal 200 galon, berapa puluh gas bisa keluar dilayani. Saya hitung keuntungannya, Pak. 1 galon dapat 2.000, 3.000 gas sekian. Oh, sebulan bisa dapat 15 juta lebih dong. Oh, alhamdulillah. Mantap ya. Di rumah hanya dengan jualan galon pun mengalahkan gaji pegawai bank, Mas. Gaji pegawai bank dulu berapa? Ini penghasilan dia sampai 15 juta. Tapi ada teman-teman yang passionnya dia misalnya gini, saya senang di emak-emak atau ibu-ibu, saya senang di ini, Mas, di hijab, baju muslim yang bagus. Tapi saya nggak bisa produksi, gabunglah di perusahaan-perusahaan atau komunitas yang bisa berjualan, kamu sebagai resellernya, jualan, nanti dapat komisi. Salah satu di buku saya ini kan yang saya bilang, ini orang ada, mohon maaf, ini orang-orang yang saya tulis di sini, ini ada emak-emak, bahkan ada mantan pegawai bank beberapa, yang mereka tuh tidak punya produk, tapi mereka bisa membangun jaringan, bisa membantu jualan. Satu, mereka jago jualan di marketplace. Di Shopee, Tokopedia, mereka penguasa di sana. Yang kedua, dia jago banget ngumpulin emak-emak, ibu-ibu rumah tangga yang hobinya megang handphone, ngurus anak di dapur, tapi mau jualan. Akhirnya punya 200 lebih pasukan penjualan. Saya kaget, Mbak, omsetmu kemarin berapa? Alhamdulillah, Mas, tembus 700 juta. Wih, 700 juta. Kamu bersih nerima berapa? Ya, sekitar 60 juta, Mas. Selebihnya itu komisi ke pasukan saya. Produknya apa? Produknya saya nggak punya, Mas. Yang saya datangi adalah mereka yang punya hijab, mereka yang punya baju muslim, mereka yang punya sepatu. Saya datangi, Pak, saya datang sebagai reseller. Kita berakad sebagai reseller, produk Bapak kirim ke saya semua, saya menjualkan, nanti saya dapat komisi berapa persen. Biasanya produsen bisa ngasih sampai 30-40% mereka berani. Nanti yang menarik ya seperti itu. Dan ini Masya Allah tanpa harus modal besar pun dengan akad seperti itu bisa dilakukan. Nah, teman-teman, kebetulan hari ini tuh malah saya tuh udah minggu lalu berjualan membuka model seperti ini. Kalau kamu mau belajar, Mas, siapa tadi yang penanya? Coba kamu buka, ketik, Mas, mitraheselia.com. Ini saya ketik di chat ya. Nah, saya chat itu. Ini begini, saya punya teman yang memproduksi produk-produk herbal di Jogja, bagus-bagus. Dari mulai imun buat COVID, dari mulai yang penyumbatan darah, buat kolesterol dan sebagainya. Produknya sudah BPOM, kemasannya bagus. Nah, kita kerjasama waktu itu. Kita kumpulkan, kita modali, dan kita siap mendistribusikan dengan sistem Heselia. Heselia itu herbal sehat mulia. Teman-teman join jadi reseller gratis, tanpa modal. Bayangkan, kalau MLM itu kamu suruh join, uang join berapa? Enggak nih, kita mau ngobrol-abrik MLM ini. Kamu join gratis, tanpa modal, terus kita kasih sertifikat sebagai pemasar kami. Dapat komisi 20-30%. Kita udah jalan 1 bulan ini, ada yang kemarin sehari itu bisa jual berapa madu sampai 10 gitu. Berarti dia dapat harga 100.000 dapat 20.000. 10 dia bisa dapat 200.000 satu hari. Hanya modal WA, modal postingan di handphone, di Facebook, di Instagram. Barang-barang semua kita kirim dari Jogja. Jadi kamu tinggal di Makassar, ada pembeli orang Palembang, barang kita kirim langsung dari Jogja ke Palembang, nggak harus ke Makassar dulu. Ada kamu tinggal misalnya di Trenggalek, wah Trenggalek nggak ada bandara, jauh. Ada pembeli ke Tanah Grogot misalnya, wah jauh banget ya. Ya dari Jogja langsung ke Tanah Grogot, nggak usah ke Trenggalek dulu. Itu enaknya. Nah, teman-teman yang mau join, masuk ke mitraheselia.com. Ini kesempatan bisnis, belajar tanpa modal. Yang penting mau jualan, saya fasilitasi sama teman-teman di Heselia. Enak ya. Jadi ini salah satu cara bisnis tanpa modal sambil terus belajar. Dulu di bank kamu jadi karyawan, sistemnya sudah jelas. Kalau bisnis kamu harus bikin sistemmu sendiri. Nanti modal dikumpuli, bisnis apalagi, lakukan. Masya Allah. Gitu ya. Sampai ketemu di Mitra Heselia. Insya Allah kita akan Zoom juga dengan undang beberapa teman yang lain. Mumpung ada kesempatan dibuka ini Mbak Nafa, biar teman-teman yang masih bingung mau bisnis apa bisa memulai tanpa riba, tanpa modal sama sekali. Wah, Masya Allah. Silakan. Ya, terima kasih Mas Sabtari. Oke, teman-teman yang ingin join, pengen nyoba bisnis apa, bisa ya langsung diklik mitraheselia.com. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, ini masih ada 5 pertanyaan lagi Mas Sabtari. Tidak apa-apa nih, dilanjut terus. Gitu. Sangat antusias sekali ini pesertanya kali ini. Ya, baik,
Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Mas Irfan Husaima, kalau menutupi hutang bank dengan mengambil KUR melalui usaha yang dijalankan, bagaimana hukumnya? Ini untuk meringankan tahun hutang dari 7 tahun menjadi 4 tahun, seperti itu, Mas. Wah. Jadi utang dibayar dengan utang baru ya. Jadi ini aduh salah satu ilmu apa namanya? Ilmu terabas. Saya tidak bisa membenarkan, tapi juga tidak bisa menyalahkan mutlak. Gini loh, iya yo. Kalau secara menyalahkan mutlak adalah utang itu tidak akan selesai, utang lama tidak akan selesai dengan utang baru. Jadi lubang lama ditutup, tapi kita membuka utang yang baru. Itu menurut saya kok terlalu beresiko. Lebih baik kamu bekerja, fokus ke satu utang itu, jangan lagi membuka riba apapun, dan semoga dimudahkan, jangankan 7 tahun, ternyata nanti bisa selesai dalam waktu 2 tahun selesai. Ya, dalam waktu 3 tahun selesai tanpa harus nunggu 4 tahun yang kamu perhitungkan. Ya tadi dengan cara-cara melibatkan Allah total, sehingga pertolongan Allah hadir min haitsu la yahtasib, dari pintu yang tidak disangka-sangka. Kok saya cenderung tidak, Mas. Jadi selesai tobat itu ya berjanji, saya tidak akan ngutang lagi. Dan sisa utang terakhir ini akan saya perjuangkan, akan saya nego habis-habisan, supaya mendapatkan keringanan. Nah, ada beberapa trik supaya negosiasi ke lembaga keuangan. Yang pertama adalah pasang badan. Jangan kabur, jangan ngemplang ya. Terus apa yang dilakukan? Bikin misalnya kita usaha lagi turun, sampaikan ke pihak bank bahwa kondisi seperti ini. Dan saya meminta keringanan bunga. Keringanan bunga atau apa namanya diberikan, bahkan ada yang dapat gratis. Nah, ini tekniknya memang bukan jelimet ya. Ada beberapa urutan yang harus dilakukan. Cuman tidak saya bisa sampaikan di sini. Saya sarankan teman-teman bergabung di komunitas MTR, Masyarakat Tanpa Riba. Itu ada di seluruh Indonesia. Kalian bisa searching juga di Facebook-nya, MTR, Masyarakat Tanpa Riba. Nanti akan diajari cara menjadi pengacara untuk diri sendiri. Kalian akan datang ke bank, membawa surat-surat apa yang dibutuhkan, sehingga pihak bank akan memberikan keringanan untuk bisa menghapus bunga atau meringankan bunga tersebut. Yang punya ilmunya teman-teman MTR. Saya sudah pelajari, cuman bukan praktisi di sana, karena dulu utang saya lunasi tanpa harus negosiasi kenceng, tanpa harus marah-marah, sudah lunas duluan. Nah, teman-teman MTR ini punya pengalaman banyak. Dan akhirnya terbukti di tes mereka, ada yang utang 3 miliar hanya suruh bayar 900 juta, karena sudah itu bunga berbunga, atau ada yang harus bayar sekian ratus juta, ternyata hanya bayar 100 juta. Karena ada proses negosiasi secara hukum yang mereka lakukan. Dan itu dilakukan dengan cara negosiasi dengan profesional, datang membawa apa namanya surat-suratnya, alasannya apa, dan itu ternyata hasilnya luar biasa. Saya tulis namanya komunitasnya adalah MTR. Nanti kalian bisa ikut workshop di sana dan akan diajarkan cara-caranya. Masyarakat Tanpa Riba. Nah, itu udah ya. Searching aja di Facebook atau di Google kontak-kontaknya dan tanyakan kapan ada workshop. Belajar langsung 2 hari, 3 hari cara negosiasi ke lembaga keuangan. Insya Allah berhasil. Walaupun kadang-kala kalau niatnya sudah baik, ada kawan saya yang bapaknya punya utang di bank. Dia cerita, Mas, saya tahu bapak saya ngutang di bank. Dan saya pengen negonya ini nggak kena bunga. Saya cuma percaya sama Allah akan menolong saya. Saya datang ke rumah bapak saya ajak, saya udah siapkan uangnya. Sepanjang jalan saya minta sama Pak, kita perbanyak zikir, minta tolong sama Allah agar pimpinan bank dilembutkan hatinya sehingga bunganya ini dihapus. Sepanjang jalan tuh mereka berzikir bareng, masuk ke kantor bank, minta ketemu pimpinannya, nggak mau ketemu sama anak buahnya, manajer nggak mau, pimpinan cabang bank tersebut. Dan dia cuma bilang, Pak, kami jauh-jauh ke sini pengen bayar lunas utang hari ini. Tapi sebagai Muslim kami tidak mau membayar bunganya, riba. Karena dalam hukum riba itu kami akan mendapatkan hukuman dunia akhirat, termasuk Bapak. Karena 4 pihak yang minjemin dari saksi dan penulis. Kita kena semua ini, Pak. Dan ini utang pokoknya saya siapkan. Mohon Bapak selaku pimpinan menghapus bunga dan dendanya. Dan ternyata Masya Allah, kekuatan doa, pimpinannya tanpa banyak negosiasi. Baik Pak, saya bantu tolong supaya bisa diproses hari ini dan bunga Bapak kami hapuskan semua. Semudah itu tuh ada yang ngalami seperti itu. Tapi ada yang juga negosiasi berulang kali, wah sampai jungkir balik nggak kena-kena juga ada. Nah ini makanya butuh strategi ilmu bagaimana negosiasi secara hukum. Tapi kan ada banyak juga teman-teman yang memang pengenlah lepas dari seperti ini, tapi ribanya harus dihentikan. Begitu ya, saran saya silakan join dan pelajari langsung.
Syukur-syukur ada yang berhasil negosiasi dengan kekuatan zikir, hubungi saya nanti buat testimoni berikutnya. Ternyata pimpinan bank luluh diberikan, dibacain doa zikir, diruqyah. Langsung bunganya dihilangkan. Monggo silakan lanjut. Baik, langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Roro dari Malang. Bagaimana cara berhenti dari riba namun masih ada di cicilan di bank? Dan jika kita tutup atau lunasi langsung masih belum bisa karena terbatas dengan modal usaha yang dimiliki. Mohon jawabannya. Terima kasih. Ya, mau tidak mau tetap harus dibayar kan. Nah, cuman memang ya tadi jawabannya seperti tadi, kalau pengen diringankan bunganya memang kita harus tetap menyiapkan uang untuk menutup sisa bunga. Bank itu biasanya mau memberikan potongan bunga atau dendanya dihilangkan asal kita sudah siap uangnya. Tapi kalau belum siap uangnya, gitu, makanya biasanya akan tetap suruh bayar cicilan dengan bunganya. Nah, ini saran saya, tobatnya ini adalah tobat beneran. Artinya sudah tidak akan membuka akad riba baru dan berjanji, ya Allah, ini cicilan saya kurang 30 kali lagi misalnya. Artinya masih kurang hampir 3 tahun. Mampukan saya, ya Allah, untuk bisa selesaikan ini setahun misalnya. Nah, proses setahun ini yang disebut berazam. Berazam itu bercita-cita sampai mentok. Ditulis di tembok, tahun 2022 utang saya lunas. 1/4 tempel. Mau di ruang kerja, di balik kamar mandi, itu kan kepikir terus. Biasanya afirmasi itu kuat banget. Kalau saya dulu melakukan seperti itu, jadi saya bilang, apalagi saya dulu kan afirmasinya kuat gara-gara 6 tahun saya belum dikasih anak, ketika saya memutuskan hijrah dari riba, itu 3 bulan kemudian istri saya hamil. Jadi saya, ya Allah, tobat dari riba, nggak mau ngutang lagi, nggak mau riba lagi, itu istri saya hamil setelah nunggu 6 tahun. Dan saya keluar sebuah azam yang menurut saya tantangannya luar biasa. Ya Allah, sebelum ketemu anak saya, artinya waktu saya hanya sekitar 8 bulan, utang saya lunas. Utang saya 2,1 miliar. Wih, gila itu. Nggak tahu uangnya dari mana, caranya gimana, nggak tahu. Tapi itu menjadi motivasi besar. Akhirnya tiap hari kerja, ngurus bisnis lagi, ngisi seminar di mana-mana, nulis buku semua, income itu saya fokuskan bayar utang. Ada aset yang harus dilepas, saya jual. Akhirnya 3 hari menjelang anak saya lahir, utang saya 2,1 miliar itu lunas. Wah, itu keajaiban banget. Jadi ngelihat anak saya gendong ya cuma nangis, ya Allah, ternyata bisa ya. Punya anak, utang lunas ini, Masya Allah. Nikmat Allah yang luar biasa. Saya buktikan. Jadi berazamnya itu mentok. Ya Allah, ketemu anak saya, utang saya lunas. Nah, kalian berani membuat tantangan seperti itu. Kalau sudah kayak gitu, nanti akan semangat kerja. Wis, piye carane, ayo apapun yang bisa menghasilkan untuk bayar utang tersebut. Begitu ya, semoga dimudahkan oleh Allah. Monggo, silakan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Didi Iswandi. Izin bertanya untuk Bapak Sabtuari, bagaimana memulai usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan prospek usaha apa yang banyak disukai orang? Bagaimana cara agar meminimalisir atau menghindari terjadinya riba, dan bagaimana kalau kita terlanjur meminjam ke bank konvensional? Seperti itu. Untuk meminjam bank konvensional jawabannya sudah seperti tadi ya, jadi dilakukan. Untuk bisnis sekarang yang prospek di masa COVID seperti ini, saya menyarankan memang bisnis-bisnis yang berhubungan dengan kesehatan ini, Masya Allah, luar biasa. Jadi saya punya cerita di snack store, itu selama ini hanya jualan snack. Tapi ketika kemarin ada produk namanya Busren, itu saya kerjasama dengan teman di Jogja yang dia bisa memproduksi jus untuk penyumbatan jantung, untuk kesehatan jantung, untuk darah yang nggak lancar, untuk kolesterol. Dan itu hanya saya posting di Facebook, ternyata kita penjualan sebulan itu sampai 200 botol lebih. Dan itu karena segmennya sekarang orang pengen sehat. Terus ada Quds Al-Hindi untuk penyembuhan COVID, ternyata juga testimoni ratusan sembuh dari COVID. Akhirnya snack store itu saya namai snack store dan solusi herbal. Padahal dulu hanya jualan snack. Tapi sekarang omset dari herbal tersebut malah mengalahkan penjualan snack yang ada. Nah, teman-teman yang mau berbisnis, cari produk-produk yang memang sekarang masyarakat butuhkan. Salah satu orang cari sekarang adalah produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan. Terjun ke sana, boleh. Kuliner tetap menarik, ya. Kuliner tetap menarik, dan kalian sekarang tidak harus punya buka di tempat yang besar, tidak harus modal restoran, nggak harus. Kadang saya punya teman punya ghost kitchen. Jadi dia masak di rumah, terus dia melayani pesanan via GoFood, via Gojek, via Shopee Food.
Kalau ada orang pesan, dia sudah siapkan menu-menunya apa, terus driver-driver ojek online itu datang ke rumahnya ngambil produknya. Padahal tidak harus di pinggir jalan besar, tidak harus buka restoran. Asal makanannya enak, dia bisa menjamin stoknya ada dan orang mau membelinya. Gitu. Jadi saran saya tidak gegabah jelas. Mencari peluang-peluang yang saat orang butuhkan itu harus uji coba juga. Nah, kira-kira di desa saya kalau ini laku atau enggak ya? Harus tanya ke teman, sharing dengan teman. Makanya zaman sekarang itu saya sarankan teman-teman punya namanya kelompok mastermind. Mastermind itu isinya nggak usah banyak-banyak, maksimal 6 orang. Syukur-syukur bisnisnya beda semua. Nah, kumpul satu grup WA, terus nanti 2 minggu sekali ketemu, ngobrol 2 jam, 3 jam, yang diomongkan hanya bisnis. Ya, kalau emak-emak dilarang arisan, wes ya, nggak boleh arisan, nggak boleh membahas ikatan cinta, pokoknya kalau kumpul berenam yang dibahas hanyalah bisnis. Kasih waktu si A ngomong 10 menit tentang bisnisnya, si B ngomong sampai 6 orang ngobrol, habis itu membahas tentang ngalor ngidul tentang bisnis. Dan insya Allah luar biasa. Jadi mulai sekarang bikin mastermind di kota masing-masing, cari teman-teman yang cocok, yang kira-kira bukan tukang gosip, bukan yang tukang ngisruh, dan juga bukan tukang ngutang. Nanti ketika join, misalnya dapat dana dari Basnas untuk diusaha, aku dapat dana ini, kira-kira buat apa? Sharing, jualan ini saja, nanti aku bantu jualkan. Bener loh, tetanggaku juga ada laris. Wah, itu wis hal-hal kayak gitu nggak ketemu dengan nonton sinetron, nggak akan ketemu dengan nonton drama Korea, ya toh? Ketemu dengan mastermind, ya, ketemu dengan orang-orang yang akan bisa saling bagi ilmu. Jadi PR-nya teman-teman selesai acara ini nanti cari 5 orang lain untuk gabung di kelompok mastermind. Satu grup WA dan kumpul 2 minggu sekali untuk sharing. Nah, tetap pakai maskernya kalau kumpul. Gitu ya. Silahkan lanjut. Terima kasih Mas Abdulari. Lanjut ke pertanyaan terakhir dari Cucu Jamilah. Pak, bagaimana menghilangkan rasa trauma karena bangkrut akibat utang riba? Sekarang saya memulai usaha dari nol tanpa utang. Trauma itu hanya bisa dihilangkan dengan kita terus bergerak, Mbak. Kalau kamu dulu naik sepeda, kamu jatuh, dengkulmu melocot, kalau orang Jawa bilang, dengkulnya berdarah, kamu terus nggak mau megang sepeda, maka seumur hidup kamu nggak bakal bisa naik sepeda. Yang bisa dilakukan adalah dengan dengkul diperban atau dengkul dikasih tensoplas itu kamu tetap naik sepeda, mengayuh pelan-pelan dan berjalan sampai akhirnya sepeda itu bisa banter-banter dan kamu jago banget naik sepeda, gitu. Begitu juga dalam bisnis. Saya, Mbak, kalau mau dibilang rugi, wes nggak kehitung. Dari awal 2009-8 saya bisnis, bangkrut berkali-kali, ditipu karyawan berkali-kali, ngalami kerugian macam-macam. Bahkan 3 tahun lalu saya itu masih ketipu di investasi joinan dengan teman, bukan ketipu ya, tapi orangnya tidak amanah maksimal sehingga saya harus kehilangan modal senilai expander baru lah, lebih dari 250 juta lebih, hampir 300 juta, gara-gara saya tidak teliti dengan orang yang saya ajak kerjasama tersebut. Itu 3 tahun yang lalu. Artinya saya pun masih mengalami seperti itu. Nah, cuman saya nggak trauma, saya pahami bahwa ini resiko bisnis, dan saya lebih hati-hati lagi sekarang. Dirimu ketika dalam bisnis mengalami seperti itu, ya tetap jalan terus, banyakin berdoa, ya Allah, saya pengen bisnis tanpa utang, tanpa riba. Makanya doanya kan yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung dari dosa dan jeratan utang. Makanya teman-teman kalau bisnis, banyakin doa itu. Ya Allah, aku dari dosa ini dijauhkan, dari utang dijauhkan, supaya bisnisnya angler. Dan rutinkan sedekah. Coba deh teman-teman itu sedekahnya itu rutin, walaupun sehari itu dengan satu nasi bungkus, 1 hari itu dengan dengan 1 kilogram beras, tapi rutin, every day. Nanti kamu akan ketemu keajaiban-keajaiban yang sebelumnya tidak terasa. Kalian akan ketemu dengan hal-hal kok kayak gini ya. Saya jualan nggak banyak iklan, tapi ke orang berdatangan ke tempat saya, mereka membeli produk saya, omset saya naik. Hal-hal seperti itu misterius, tapi terjadi. Jadi dalam bisnis itu kita nggak bisa hitung-hitungan manusia, nggak bisa hukum ekonomi total dipakai, harus pakai ilmunya Allah. Apa itu? Rutinkan sedekah, maka akan keberkahan datang ke tempatmu. Yang bisa menggerakkan hati pembelimu itu adalah Allah gitu loh. Sebanyak apapun baliho kamu pajang bersayap-sayap, ya toh, baliho dipasang, kalau Allah nggak menggerakkan hati ya nggak bakal naik. Tapi kalau Allah sudah menggerakkan hati dengan karya nyata atau apapun, ya orang akan milih gitu loh. Ya, saran saya sekarang sudah harus berpikir bahwa sedekah itu bukan lagi akhir dari bisnis, tapi lakukan rutin selama bisnis berjalan.
Jangan nunggu untung, tapi bersedekahlah maka nanti akan untung. Demikian, Masya Allah, insya Allah terbukti. Baik, terima kasih atas jawabannya dan sekaligus solusi yang telah diberikan oleh Mas Sabtuari. Baik, masuki sesi selanjutnya, kita akan umumkan penanya terbaik menurut Mas Sabtuari. Dari beberapa pertanyaan luar biasa yang diberikan oleh para peserta, manakah 2 penanya terbaik menurut Mas Sabtuari? Waduh, lupa, Mbak. Pertanyaannya Mbak Nafa yang pilihlah, monggo. Mbak Nafa itu. Oke. Silakan Mbak, siapapun, moga-moga beruntung lah ya. Oke, siap. Baik, saya akan membacakan 2 penanya terbaik. Yang pertama saya akan berikan kepada Pak Thomas Mudana Sution. Lalu untuk penanya yang kedua, Pak Dedi Iswandi. Baik, selamat kepada Pak Thomas Mudana Sution dan juga Pak Dedi Iswandi sebagai 2 penanya terbaik dalam acara MOJ pada episode kali ini yang akan mendapatkan hadiah saldo OVO atau GoPay di akhir acara nanti. Kepada Bapak Thomas dan juga Bapak Dedi Iswandi, bisa ditunggu untuk info lebih lanjut atau bisa juga menghubungi nomor 089 561 904 1000. Saya ulangi lagi, kepada Bapak Thomas dan juga Bapak Dedi, bisa ditunggu untuk info lebih lanjutnya atau bisa juga menghubungi nomor 089 561 904 1000. Baik, sudah dicatat, G. Baik, untuk selanjutnya sebagai penutup materi kali ini, jika ada closing statement dari Mas Sabtuari, kami persilahkan. Yes, teman-teman semua, insya Allah apa yang saya sampaikan selama 1,5 jam ini bermanfaat. Tidak terputus hubungan, teman-teman bisa join di grup belajar wirausaha bareng Sabtuari di Facebook gratis, atau teman-teman mau membaca buku-buku saya juga monggo silahkan. Pesan saya adalah hidup mulia itu bukan seberapa banyak harta yang bisa kita kumpulkan, tapi seberapa banyak manfaat yang bisa kita sebarkan. Tujuan akhir hidup kita itu bukan seberapa banyak mobil yang akan kita beli, tapi seberapa banyak duafa anak yatim yang bisa kita nafkahi. Bukan hanya selamat di dunia, tapi endingnya kita pengen selamat dunia dan akhirat. Semoga kita dimudahkan oleh Allah, hidup mulia, tanpa riba, dan semoga menjadi pengusaha yang profitnya luar biasa berkahnya. Terima kasih, saya Sabtuari Sugiarto, salam dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Sabtuari atas pesan-pesan luar biasa yang telah diberikan. Sampailah kita di akhir acara Microfinance Online Class pada episode kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah berkenan membagikan pengalaman dan ilmunya yang sangat menginspirasi dan memotivasi kita semua. Dan tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada seluruh Sobat MUJ dan pemirsa Basnas TV atas antusiasmenya bergabung bersama kita dalam Microfinance Online Class hari ini. Dan tentunya kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu dan atas segala hal yang kurang berkenan di hati Sobat MUJ sekalian. Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, tetapi hari ini, hari esok, dan selamanya perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil, sejahtera, dan merdeka dari riba. Dirgahayu Republik Indonesia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di acara Microfinance Online Class berikutnya. Waalaikumsalam.